Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Siti Fatimah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sumedang, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1.A.8 koneksi antar materi. Perkenalkan, yang terhormat Bapak Yayan Sofyan Sauri, SPD MPD sebagai fasilitator, dan yang terhormat Bapak Dr. Denny Kodrat MPD sebagai pendamping guru penggerak atau pengajar praktik. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah pelopor pendidikan di Indonesia. Beliau adalah bangsawan Jawa dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pada zaman kolonial, pendidikan sangatlah terbatas. Dari kalangan masyarakat biasa diajarkan pembelajaran, membaca, menulis, dan berhitung dasar dengan tujuan untuk membantu perdagangan para pemilik kongsi atau pedagang Hindia Belanda. Dan hanya anak-anak bangsawan yang bisa sekolah untuk mendidik calon pegawai. Pada tahun 1922, lahir Taman Siswa di Yogyakarta sebagai pelopor dari sebuah proses kemerdekaan dan kebudayaan bangsa. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah proses dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak-anak sehingga ia mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Pada dasarnya, guru hanya bisa menuntun, mengayomi, memberi contoh, membangun semangat, dan memotivasi anak. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sing tulodo, ing madyo mangun karso, dan tuturi handayani. Semboyan Ki Hajar Dewantara tersebut perlu kita pahami dan kita laksanakan untuk membawa perubahan pendidikan menjadi lebih baik. Selanjutnya, saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya memiliki keyakinan bahwa pembelajaran hanya mentransfer materi pembelajaran. Hanya melihat dari aspek kognitif saja. Ketuntasan dalam pemaparan materi itu lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Murid dikatakan berhasil jika sudah mencapai KKM. Murid hanya menjadi objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Tidak memperhatikan apakah murid benar-benar memahami materi. Setelah selesai saya meminta murid menghafalkan materi, ternyata masih banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi.
Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitifnya saja, akan tetapi afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Jangan jadikan murid sebagai objek saja, namun jadikanlah murid sebagai subjek pembelajaran. Mereka bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan metode atau model atau media pembelajaran yang tepat. Guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya. Berikanlah kesempatan untuk tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, memahami latar belakang dan karakteristik murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Lalu, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid atau student center. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, kreatif, dan inovatif. Pembelajaran bukan lagi menuntut, tapi harus menuntun. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.